Sebetulnya kalau kita ingin menjadi seorang pebisnis, apakah kita harusnya menjadi blogger juga ya? Ataukah kalau kita mau jadi blogger, bisa nggak ya kita sambil berbisnis? Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya dan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang menurut saya lagi menjadi perdebatan karena banyak orang yang kebingungan saat masuk ke dunia online. Dia pikir bahwa apakah kalau kita mau jadi pebisnis, kita juga harus membuat yang namanya sebuah akun seperti kita personal branding. Ataukah kita harus mulai membuat sekarang itu microblog? Ataukah kita harus membuat juga sebuah media di Instagram yang gunanya untuk membuat orang-orang itu follow media kita sehingga kita punya audience? Atau kita hanya harus berfokus di online shop aja sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan dari online shop kita tersebut. Nah, kali ini kita akan ngobrolin mengenai sebaiknya bagaimana dan ternyata ada 4 parameter yang akan kita kupas di dalam video yang satu ini, di mana teman-teman nanti bisa tahu sebetulnya akun seperti apa sih yang harus kita buat, lalu bagaimana cara kita mendapatkan exposure atau orang baru terlihat dan tertarik untuk beli ke kita atau follow kita, itu sebaiknya bagaimana caranya, karena kedua-duanya berbeda. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana teman-teman juga bisa mendapatkan fokusnya itu gimana harusnya. Fokusnya itu apakah harus berpromosi atau membuat konten. Lalu sebagaimana kita harus membuat konten itu seberapa banyak. Lalu yang gak kalah penting, bagaimana cara menghasilkannya yang ternyata kedua-duanya berbeda. Jadi kedua-duanya ini apa? Adalah pebisnis, yang satu lagi adalah blogger. Jadi kalau kita berpikir di microblog itu berarti blogger. Kita berpikir di media itu berarti kategorinya blogger. Kita berpikir menjadi selebgram itu berarti kategorinya blogger. Kita berpikir sebagai orang-orang yang membuat sebuah katakanlah media untuk sharing-sharing pun itu blogger. Tapi di sisi satunya lagi ada yang namanya seorang pebisnis. Jadi tadi ada blogger, lalu sekarang ada pebisnis. Kadang-kadang kita menjadi bingung sebetulnya kalau kita ingin menjadi seorang pebisnis, apakah kita harusnya menjadi blogger juga ya? Ataukah kalau kita mau jadi blogger, bisa nggak ya kita sambil berbisnis? Nah, itu yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Sebab kenapa? Kalau dulu sebelum ada zamannya itu sosial media, maka kita bisa flashback lagi ya ke zaman dulu waktu internet itu masih dial up. Kita colok ke internet lalu bunyi dulu, baru kita sambung ke internet. Dan di zaman itu pun tidak ada sosial media, di mana kalau orang mau berkarya ataupun berjualan, kedua-duanya menggunakan yang namanya website, menggunakan media tulisan. Maka kalau kita mau menjadi seorang blogger, membuat postingan-postingan itu juga di dalam sebuah website. Kita berjualan pun dulu itu menggunakan sebuah website juga. Tetapi semuanya jadi berbeda saat sekarang sudah ada yang namanya sosial media. Ada sekarang orang-orang yang fokusnya ke pebisnis, biasanya itu mendapatkan penghasilan dari berpromosi di online shop mereka. Fokusnya itu adalah pada menghasilkan uang dari jualan mereka, dari produk mereka dan dari brand mereka. Sedangkan kalau blogger ini karakternya sangat berbeda. Blogger itu fungsinya atau biasanya adalah mereka itu sharing-sharing untuk nantinya bisa membuat sebuah audiens yang memang itu mengikuti mereka. Pada akhirnya kedua-duanya ini bisa menghasilkan uang. Ibaratnya seperti ini. Dari zaman dulu sudah ada yang namanya blogger yang bisa jadi full time blogger saja, atau istilahnya zaman sekarang adalah jadi creator yang betul-betul full time creator. Itu banyak sekali sekarang. Artinya bisa mendapatkan penghasilan menjadi seorang blogger atau creators. Tetapi faktanya tidak sama jika Anda ingin menjadi seorang pebisnis. Menjadi seorang pebisnis adalah membangun sebuah brand dan aktivitasnya pun sangat berbeda dari seorang blogger. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja yuk ke screen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk menjadi seorang blogger dan menjadi seorang pebisnis itu kita bagi menjadi kategorinya, ada 4 kategori yang berbeda. Yang pertama adalah jenis akun. Nah, kalau kita lihat di blogger ini jenis akunnya adalah satu, teman-teman yang ada dari Instagram, sekarang lagi ada trennya microblog ya. Lalu kedua, selebgram, yaitu teman-teman kita yang memang senang untuk berfoto. Itu selebgram biasanya menunjukkan outfitnya dia dan lain-lain, atau ada akun publik media. Ketiga-tiga tipe ini itu adalah tipenya blogger. Lalu kalau pebisnis, maka jenis akunnya sudah pasti jenis akun online shop. Yuk kita lihat ke Instagram, kira-kira seperti apa sih jenis-jenis akun ini? Oke teman-teman, jadi di sini kita melihat seorang blogger yang memang sudah, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat, tapi kalau belum pernah melihat, maka ini adalah Benak Ribo, yang memang adalah salah satu blogger yang menurut saya adalah salah satu blogger yang cukup terkenal karena telah memiliki histori dari blogging yang lama ya. Sejak zaman blogging dulu itu dia sudah mulai, Benak Ribo ini. Sejak sebelum menikah, bahkan waktu itu masih kuliah, dia sudah mulai blogging dan sekarang sudah berkeluarga dan sudah punya anak gitu. Artinya
dulu saat memang belum banyak sosial media digunakan untuk media sharing-sharing, maka dulu salah satu-satunya media itu adalah dengan blogging yang ada di website, dan ini adalah contohnya yaitu Benak Ribu. Jadi creators, atau istilahnya kalau dulu belum ada creators tapi blogger, ya seperti ini. Jadi bercerita dan orang itu follow si blogger tersebut hingga dia memiliki audience atau memiliki loyal followingnya sendiri. Begitu ada sosial media, ternyata Benak Ribu pun pindah ke Instagram. Dan di Instagram teman-teman, di sini dia bentuknya seperti selebgram ya. Jadi banyak foto-foto, lalu di sini ada kehidupan sehari-harinya tetap sama seperti yang ada dia sharing-sharingkan di blog, itu ditampilkan di Instagram. Ini juga kategorinya blogger ya, blogger Instagram yang memperlihatkan seperti selebgram kegiatan sehari-hari. Lalu sekarang ada kegiatan atau cara berbeda untuk juga blogging di Instagram, yaitu seperti akun saya juga ini bentuknya seperti microblog. Jadi microblog ini berbeda dengan sifatnya seperti selebgram seperti ini, sharing kegiatan sehari-hari, tapi lebih ke arah blogging yang ada di Instagram. Jadi namanya microblog, sharing-sharing mengenai sebuah info. Nah, ini juga teman-teman bisa lakukan untuk mulai untuk mendapatkan audiens di Instagram. Nah, kalau bentuknya media, maka dulu media itu bentuknya seperti ini. Yang ada di online, media online saat memang belum ada sosial media, semuanya bentuknya media berkreasinya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, saat media itu sekarang sudah ada yang namanya sosial media, dia bertransformasi juga masuk ke Instagram seperti Invia Tekno ini, membahas medianya seputar teknologi, tips-tipsnya, lalu update terbarunya, lalu dan lain-lain ini seputar teknologi. Jadi ini bentuknya media. Tapi ini kategorinya juga blogger. Jadi semua yang kita lihat ini bentuknya adalah blogger. Termasuk media Sekolah Pebisnis pun itu adalah sebuah media yang fokus ke first generation entrepreneur. Jadi first generation entrepreneur isinya motivasi dan inspirasi untuk memulai bisnis. Bahkan ada bintang tamunya yang bisa membantu orang untuk mulai bisnis. Nah, jadi ini adalah bentuknya media juga, atau mengumpulkan audiens atau blogging. Ada juga menjadimanusia.id, ini juga sebuah media, tanda petik topiknya adalah mindfulness ya. Jadi topik mindfulness, tapi bukan creators orang, tapi dia bentuknya media, tapi tetap blogging, mengumpulkan audiens. Nah, kalau pebisnis seperti apa? Pebisnis biasanya membuat sebuah brand yang isinya memang online shop. Jadi membesarkan sebuah brand yang memiliki sebuah produk tertentu. Nah, kalau ditanya menghasilkan dari mana sebaiknya, kedua-duanya, blogger ataupun pebisnis yang memiliki online shop seperti ini, kedua-duanya bisa besar. Tidak salah satunya lebih besar dari yang lain. Nah, tapi pertanyaannya kadang-kadang kita memiliki pertanyaan, apakah seharusnya kita itu di dalam Instagram atau di sosial media, haruskah kita yang pebisnis juga memiliki blog, memiliki microblog, memiliki akun publik media, ataupun memiliki seperti selebgram tadi, sharing kegiatan sehari-hari dalam bentuk foto-foto keseharian? Nah, jawabannya adalah pebisnis tidak harus menjadi blogger. Pebisnis bisa saja menjadi blogger. Begitu juga dengan blogger. Blogger pun bisa menghasilkan hanya dari jadi blogger saja, tapi blogger bisa menghasilkan jika dia juga ingin membuat online shop menjadi pebisnis. Yuk kita kembali lagi ke layar kita yang sebelumnya, yaitu 4 parameter utama atau kriteria yang berbeda ternyata dari blogger dan pebisnis. Let's go. Di sini kita bisa melihat bahwa tadi kita udah tahu jenis akunnya berbeda sekali ya teman-teman ya. Bahkan tipe jenis akun yang blogger pun ini bisa ada beberapa jenis akun yang sebetulnya kesemuanya ini itu termasuk kategorinya blogging. Atau istilahnya kalau sekarang kalau blogging itu kan memang karena dulu tulisan aja. Sekarang generalnya adalah creators ya. Nah, jadi semuanya ini adalah jenis akun blogger. Kalau jenis akun pebisnis itu memang hanya online shop. Pertanyaannya, fokusnya kemana? Kadang-kadang kita sebagai seorang pebisnis, kita malah keasikan untuk sharing-sharing dan posting-posting malah jadinya seorang influencer atau seorang blogger. Kalau teman-teman seorang blogger, maka fokus teman-teman adalah sharing passion, lalu mengumpulkan audiens. Kalau teman-teman seorang pebisnis, maka fokusnya cuma satu, yaitu datangkan pembeli. Nah, jadi artinya apa teman-teman? Artinya kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini sedang melakukan kegiatan sebagai seorang pebisnis, padahal sebetulnya yang kita lakukan adalah kita menjadi seorang blogger. Bolehkah
Jawabannya boleh sekali. Hanya teman-teman harus menyadari bahwa kalau kita ingin melakukan aktivitas seorang blogger, maka kita menjadi seorang blogger dan bukan menjadi seorang pebisnis. Jangan sampai teman-teman inginnya menjadi seorang pebisnis, malah melakukan aktivitas yang blogger. Ataupun teman-teman sebetulnya ingin menjadi seorang blogger, tapi malah melakukan aktivitas sebagai seorang pebisnis. Nah, kita lihat lagi. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa cara mendapatkan perhatiannya itu berbeda antara blogger dan pebisnis. Yang pertama, sebagai blogger itu mendapatkan perhatian dengan konsisten buat konten, lalu sering interaksi dengan follower, lalu networking dengan sesama blogger atau sesama creators yang lain. Ini berbeda banget kalau misalnya teman-teman adalah seorang pebisnis yang memiliki sebuah brand. Maka cara mendapatkan perhatiannya itu paid promote atau mempromokan online shop teman-teman di tempat-tempat yang memang mereka itu adalah blogger biasanya, yaitu dipromokan di selebgram, dipromokan di akun publik, dan lain-lain, ataupun termasuk juga di endorse ke artis ataupun menggunakan Instagram Ads. Supaya apa? Karena teman-teman fokusnya adalah mendatangkan pembeli, bukan membangun audiens. Kalau membangun audiens itu biasanya adalah seorang blogger. Jadi teman-teman mungkin boleh saja sebagai seorang pebisnis yang punya online shop membangun audiens supaya online shop teman-teman itu punya follower juga, punya loyal followingnya juga. Tapi tujuan utama adalah mendatangkan pembeli, bukan mendatangkan follower saja. Lalu selanjutnya adalah yang paling penting, ini cara menghasilkannya teman-teman. Ini sangat berbeda antara pebisnis dan blogger. Kalau pebisnis itu biasanya cara menghasilkannya dengan launching produk. Jadi ada series 1, series 2 gitu ya. Ada berbagai series. Atau cara menghasilkannya dengan mencoba mencari brand ambassador yang paling merepresentasikan brand teman-teman. Sehingga bisa mendapatkan empati, mendapatkan juga orang-orang yang relevan dengan brand ambassadornya teman-teman sehingga mereka bisa mau membeli. Lalu yang gak kalah penting adalah interaksi di story dan IG live. Interaksinya adalah interaksi untuk mengarahkan mereka bertransaksi. Gitu ya. Jadi ini adalah pola-pola dari online shop atau teman-teman yang pebisnis. Dan gak lupa dengan promo yang menarik. Kalau kita menjadi seorang blogger, maka teman-teman cara menghasilkannya itu biasanya adalah dengan memecahkan masalah audiens. Kenapa? Karena teman-teman sudah memiliki audiens yang biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan online shop ataupun pebisnis. Memang secara mendapatkan audiens, blogging ini itu sama sekali tidak kelihatan untuk berjualan sama sekali, dan memang tidak berjualan karena sharing-sharing, makanya lebih cepat untuk mendapatkan following atau audiens yang loyal dibandingkan dengan online shop atau dibandingkan dengan pebisnis. Nah, kadang-kadang kita sebagai seorang pebisnis, kita belajar untuk gimana sih caranya menaikkan engagement di akun online shop kita. Tapi tidak terasa, lama-lama kita menjadi seorang influencer atau seorang blogger dan lupa bahwa kita harusnya menjadi seorang pebisnis yang launching produk, yang promo traffic ke influencer, ke Instagram Ads, dan endorse, lalu coba untuk cari brand ambassador, lalu juga coba untuk membuat promo-promo yang menarik. Ini malah kita jadi lupa, karena kita fokus ke membangun interaksi. Jadinya akhirnya malah nyasar jadi influencer. Nah, itu artinya teman-teman jangan sampai lupa kalau emang teman-teman adalah seorang pebisnis. Lalu, kalau seorang blogger, biasanya cara menghasilkannya adalah dengan sponsor promo. Biasanya sponsor promo ini bisa dari online shop juga yang endorse atau yang paid promote, ataupun dari brand-brand besar yang biasanya menggunakan blogger-blogger ini memang untuk brand awareness mereka ataupun brand conversion mereka. Nah, untuk blogger itu biasanya ada juga AdSense-nya atau ad break-nya. Kalau untuk di Facebook atau di Instagram ya, versinya Mark Zuckerberg itu namanya ad break. Lalu ada juga launching program jasa atau produk. Nah, biasanya program jasa atau produknya ini justru yang relevan dengan masalah yang dialami oleh audiens. Jadi bedanya, kalau teman-teman menjadi pebisnis, teman-teman harus tidak harus untuk langsung memiliki audiens dulu. Bisa jadi audiens teman-teman di Instagram ini masih tidak terlalu besar, tapi closingnya besar. Kenapa? Karena teman-teman pandai untuk mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung baru dengan cara-cara yaitu berkolaborasi dengan orang-orang yang memang sudah punya followingnya gitu ya. Lalu kalau teman-teman sebagai blogger, maka mau tidak mau teman-teman harus membangun audiens dulu sampai audiensnya besar, baru teman-teman bisa menggali kebutuhan mereka dan bisa nantinya bisa membuat sebuah program, membuat sebuah jasa ataupun launching produk teman-teman yang memang relevan dengan audiensnya.
Lalu sebagai seorang blogger itu biasanya juga bisa menjadi seorang event speaker karena memang sifatnya blogger ini kan sharing-sharing, maka sangat dekat dengan yang namanya education atau edukatif ya. Maka biasanya jadi event speaker juga. Nah, pertanyaannya teman-teman terakhir adalah setelah kita tahu ada 4 perbedaan, yaitu ada jenis akunnya saja sudah beda, lalu kedua adalah cara mendapatkan penghasilannya beda, fokusnya beda, lalu juga ternyata aktivitasnya pun berbeda ya. Nah, itu membuat kita kadang-kadang mempertimbangkan apakah kita harus jadi blogger dan pebisnis. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menjadi pebisnis di dunia Instagram, ternyata untuk mendapatkan penghasilan dari dunia Instagram itu nggak hanya jadi pebisnis saja ya, tapi teman-teman juga bisa menjadi seorang blogger juga. Nah, artinya sekarang teman-teman tentukan dulu di awal, teman-teman ingin mulai dari yang mana. Tapi kadang-kadang kita udah mulai menjadi seorang pemilik online shop, tapi ternyata kita tidak punya kebiasaan seorang pemilik online shop yang baik. Apa itu? Rajin promo. Jadi yang penting adalah rajin marketing, rajin promo kalau teman-teman seorang pebisnis. Kalau creators atau kalau blogger, maka teman-teman adalah rajin untuk mendapatkan audiens baru dengan posting-posting dan sharing-sharing. Ini dua hal yang berbeda. Jika teman-teman tapi seorang pebisnis di online di Instagram, tapi teman-teman sekarang kebetulan memang tidak punya modal, tidak rajin promonya, nggak bisa jalan karena teman-teman nggak ada budget untuk paid promote, untuk endorse, untuk katakanlah Instagram ads, maka teman-teman yang harus dilakukan adalah teman-teman harus membangun audiens dulu. Membutuhkan waktu, yes. Membutuhkan effort, yes. Karena teman-teman tidak bisa langsung rajin promo ini. Tetapi idealnya kalau teman-teman punya budget dan teman-teman ingin membangun bisnis di Instagram atau di dunia online, maka rajin-rajinlah promo, rajin-rajinlah marketing, rajin-rajinlah buat campaign untuk brand teman-teman dan bukan terjebak menjadi seorang blogger. Tapi kalau teman-teman benar-benar modalnya nol sama sekali dan baru masuk menjadi seorang pebisnis, ingin mendapatkan penghasilan dari online dengan modal yang mungkin terbatas, maka jalan menjadi blogger adalah jalan yang terbaik. Buat akun publik teman-teman, buat microblog, buat media teman-teman, sehingga bisa mengumpulkan audiens yang nantinya bisa teman-teman monetize untuk diarahkan ke brand teman-teman. Jadi ibaratnya bisa jalannya itu adalah dengan mulai dari blogger nanti bisa menjadi pebisnis. Tapi tidak harus. Teman-teman bisa membangun bisnis atau brand langsung menjadi seorang pebisnis dengan tipsnya rajin promo dan rajin marketing. Oke teman-teman, jadi itu dia jalannya dan skemanya dan strateginya supaya teman-teman bisa memiliki roadmap yang jelas ke depannya. Tidak nyasar apa yang teman-teman inginkan jadi yang mana dan bagaimana cara mencapainya. Oke, semoga video ini dapat berguna buat teman-teman sekarang yang lagi mencari jalan kira-kira bagaimana cara menghasilkan dari dunia online. Dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya dengan saya Yosef. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah ya.